Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus Prayogo. Masih lanjutan dari video sebelumnya, penanganan pertama cedera di lapangan. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya bisa klik link di atas ini. Oke, masih dari tempat yang sama, orang yang sama, tema yang sama, yaitu penanganan pertama cedera di lapangan bersama Dr. Adrian. Sekarang apa yang mau kita bahas nih bro? Kesleo. Kesleo tuh sering banget sih, banyak yang nanya ke saya, Mas Agus kalau kesleo bagusnya diapain gitu. Nah kita langsung aja praktek nih, dan ada dokter ahlinya nih. Oh iya, ahli banget sih. Lanjut dok. Oke, Mas Agus, kesleo kalau kita pada pelari nih paling sering di mana Mas? Kalau kesleo yang pasti di kaki sih kalau pelari. Bener. Jadi paling sering itu di ankle Mas. Oh di ankle ya? Bener. Di ankle, dan biasanya Mas ya paling sering itu gerakannya itu gini Mas, jadi keluar, ke dalam gitu loh. Jadi kakinya itu masuknya, kalau kaki kanan nih ya, jatuhnya gini nih. Biasa gitu kan, Mas lagi lari, terus tiba-tiba gitu kan. Iya. Nah itu memang kayak sering banget terjadi. dan lain sebagainya. Iya, itu kalau udah kena kayak gitu, biasanya sakit daerah sini Mas. Nah, Sampai bengkak biasanya. iya betul. Ini yang bisa kelihatan bengkak, bisa memar gede banget. Betul. Nah, oleh karena itu penanganan pertamanya harus kita tanganin segera nih, supaya kesembuhannya juga lebih cepat. Jadi kalau buatnya, terutama buat atlet-atlet profesional kayak Mas Agus, kan butuh banget tuh buat segera latihan kembali ya. Betul. Nah, ini yang mau kita tunjukin di sini gimana penanganannya, yang cepat aja, simple. Nanti kita bahas tentang rasa sakit nih Mas ya. Lebih menarik nih kayaknya nih. Baik. Karena kita kan nggak atau terbiasa disakitin Mas. Hah? Masa lalu. Oke Mas, jadi kita langsung aja, saya pinjam kakinya Mas Agus ya. Oke, silakan. Ceritanya Mas Agus kesleo nih. Oke. Kaki kanan aja kali ya Mas Agus ya. Kanan langsung aja ya. Di sini aja saya mohon pinjam kakinya. Iya. Oke, pada dasarnya ya teman-teman, kalau yang kita ngomongin ketarik tadi otot sama kesleo itu biasa kenanya pada ligamen. Ya, ligamen itu di sekitar sendi lah. Ini saya buka aja ya Mas, boleh? Ya. Biar kelihatan posisinya. Tapi kembali ya, kalau mau nolong, diri sendiri harus ditolong juga, jadi pakai sarung tangan biar aman. Oke. Jadi misalnya Mas Agus habis cekel kesleo sini sakit. Terus tiba-tiba mulai bengkak, biasa cepet tuh langsung bengkak, terus larinya langsung nggak bisa kadang-kadang. Nah, jadi yang kita lakukan pertama sama prinsipnya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya Mas, yaitu tentang tarik otot. Karena sama-sama kejadian akut di lapangan. Jadi tetap sudah kita bahas adalah rise. Oke. Ya, R-nya apa Mas? Rest. Istirahat, ini yang penting banget. Terus I-nya ice, pakai S. Terus C-nya compress, pakai dibalut, compression. Kemudian yang terakhir ada E, elevate, ditinggikan. Oke, jadi langsung aja, caranya simple sama, cuman posisinya harus kita pastikan benar. Jadi misalnya ditanya dulu nih, kalau kesleonya ke sini, berarti daerah sini yang sakit biasanya. Dalam ya? Ya, kalau kenanya gini, tapi pada pelari jarang. Sering, di sini berarti sini. Yang seringnya di bagian gini luar. ya. Oke. Masuk lubang. Ini penanganannya seperti apa? Oke, jadi yang pertama kembali, kita pakai es, tapi harus dialasin dulu. Nah, biasa pakai handuk atau kain ya, cuman kalau saya lebih gampang yang ada aja biar cepet. Nah, tapi ini kita harus alasin dulu. Namun ini kan kalau cederanya di sini, kalau posisinya gini kan tambah sakit Mas. Betul. Otomatis kita harus posisinya nggak ketarik nih. Oke. Harus istirahat, dia kan kembali rest. Ini juga harus istirahat. Jadi posisinya adalah seperti ini sebenarnya. Jadi kita tarik, dengan ini kita bantu dia muternya supaya gini. Jadi kembali ya, satu dikunci dulu. Bikin kuncian dulu. Dah. Ini. Nah, terus kan kita mau balutnya di sini nih. Jadi kita naikin dulu, bikin kuncian. Kita puterin dulu supaya ini ketutupan Mas, bagian yang kita mau kasih es biar nggak bersentuhan langsung. Nah, ini kan udah nih Mas. Iya, udah. Langsung aja kita taruh esnya. Esnya kembali ya, es caca dimasukin ke plastik yang bentuknya bisa menyesuaikan dengan ini. Nah, ini kalau gini enak nih Mas, bisa menyeluruh kena nih. Tapi kalau kita pakai yang balok es kan nggak bisa pas ya. Iya, tetap harus yang es caca. Jadi ini harus divakumkan, kita taruh gini, udah tanya dulu ke pasiennya udah pas kena semua areanya. Nah, kalau udah, kita agak angkat sedikit, kita puter aja. Kita puter, intinya ini esnya harus nempel pada area ini dan tidak bergerak. Jadi bagian atasnya harus terlewati sedikit, bagian bawahnya juga terlewati sedikit. Setelah itu kita lakukan pemutaran aja untuk mengikat ini supaya lebih kuat. Nah gitu. Terus kembali ditanyakan ke pasiennya, Mas ini kesemutan nggak ujungnya? Aman ya, gerakan nyaman? Iya. Nggak sakit ya Mas ya? Iya. Nah oke, kalau sudah ya sudah, tinggal kita
bikin kuncian di sini. Guys, ini pura-pura loh ya. Ini pura-pura. Pura-pura. Jadi ini kita lakukan kuncian aja. Oke dok, mau tanya nih, Ya. tadi di video yang pertama sempat kelewatan saat kita mengalami cedera pertama gitu kan ya, langsung dibalut terus menggunakan ice. Terus yang mau saya tanyakan nih, boleh nggak sih dikasih kayak krim penghangat, terus boleh nggak sih diurut gitu? Nah, itu Mas, itu pertanyaan sangat bagus. Ya. Dan ini sering terjadi salah kaprah. Ya, Oke, jadi tetap prinsipnya tadi ya, rest, ice, compress, elevate, ditinggikan. ya. Ya, tetap harus. Nah, ini pengulangannya sama kayak tadi di video sebelumnya. S-nya tiap 3-4 jam, terus selama 20 menit. Nah, ini pertanyaan menariknya adalah apa yang harus dihindari. Jadi kan banyak kalau di Indonesia, pada saat cedera akut, yang dilakukan pertama adalah pijat. Pijat ya? Bener kan, Mas? Bawa ke tukang pijat. Bawa ke tukang pijat. Terus Padahal tuh nggak boleh banget ya? nggak boleh banget, Mas. Kalau untuk, jadi gini, pijat itu sangat amat baik untuk membantu kesembuhan. Tapi waktunya harus tepat. Oh. Karena kalau di awal, ini kan cedera itu kan berarti ini kasarnya gini Mas, ototnya itu kan ada yang ketarik, atau kalau kita ngomongin keseleo, ligamennya ada yang sobek kecil. Kalau kecil, kalau robeknya besar kan lebih bahaya lagi. Ya. Nah, kalau robekannya kecil nih, terus tiba-tiba dipijit, otomatis robekannya dari yang kecil bisa tambah lebar, Mas. Ya. Itu, nah itu makanya nggak boleh dilakukan pemijatan di awal-awal kondisi akut. Bolehnya dipijat kapan? Oke, jadi ada namanya fase ini, fase awal nih dia akan jadi bengkak. Dia akan pembengkakan. Pasti bengkak lah ya? Iya, tujuannya memang untuk dia akan mengobati dirinya sendiri, Mas. Nah, intinya kalau masih sakit banget, masih bengkak, masih merah, masih panas, jangan dulu dipijat. Oke. Gitu. Nanti setelah fase akutnya selesai, itu tergantung macam-macam cederanya dan tergantung keparahannya. Jadi saya nggak bisa sebut waktu. Tapi intinya, kalau udah nggak gitu nyeri, bisa dipakai jalan, bisa dipakai ya tipis-tipis bisa. Terus intinya udah nggak bengkak banget, udah hilang total, itu baru mulai dilakukan massage. Tapi kembali, kalau massage di area itu langsung dan sakit, nggak boleh. Nggak boleh ya? Harus di area yang lain ya, dulu. sekitarnya ya? Betul. Nah, yang harus dihindari lain adalah alkohol. Alkohol. Alkohol ini maksudnya alkohol apa nih? Alkohol minum pastinya. Oh, yang diminum ya. Jadi kalau buat atlet kan biasa memang tidak minum. Cuman pada yang awal-awal kadang lagi cedera, nggak bisa latihan nih gue minum. Nah itu yang nggak boleh juga, Mas, harus dihindari. Terus juga pemberian oles-oles yang panas. Itu paling sering kalau orang cedera juga tiba-tiba, aduh sakit nih, langsung ambil oles-oles panas, diolesin semua. Nah, oles panas itu bisa memperparah bengkak kita. Gitu, karena panas. Makanya kita kasihnya lawannya, Mas, dingin. Jadi kembali, fasenya sama. Kalau fase akutnya sudah hilang, nantinya boleh nggak dimassage pakai panas-panas? Boleh, tapi fasenya harus lewat dulu. Gitu. Itu berapa lama gitu? Tergantung. Jadi ada berbagai macam jenisnya, tergantung tempatnya juga, tergantung keparahannya. Tapi ya paling cepat fase itu akan selesai di 2 minggu, paling cepat. Paling itu kalau cepet ringan 2 loh ya, minggu Mas. Baru boleh kita kena namanya massage, boleh kena krim gitu. Betul, ya? itu paling cepat kalau udah nggak ada apa-apa sama sekali. Gitu. Oke, tadi kita udah membahas kalau tentang krim dan massage ya. Itu yang nggak boleh. Satu lagi tuh alkohol. Kalau dilanggar alkohol itu dampaknya apa? Oke, intinya secara panjang sih, cuman kalau keseluruhannya intinya alkohol itu akan memperlambat kesembuhannya deh. Gampangnya gitu, Mas. Jadi kalau memang mau serius latihan, mau apalagi atlet profesional, ya harus dihindari kapanpun. Oke, baik. Siap. Gitu. Oke, terima kasih dok untuk pembahasan yang kedua. Mudah-mudahan video ini atau edukasi dari dokter ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi di lain pembahasan. Siap. Di video berikutnya. Siap. Sampai jumpa.